terlalu mahal. Booster feed itu manfaatnya cuma satu. Isinya booster feed itu ini daun salam, jahe merah, pinang muda. Ini saya masak Bapak Ibu, saya fermentasi dengan cuka. Tapi minta maaf ya, kalau produk kami kalau Bapak Ibu bandingkan sendiri akan susah mendapatkan karena harga cukanya saja sudah mahal. Cuka yang saya gunakan ini adalah cuka teh. Waktu buatnya 1 tahun. Seandainya Bapak Ibu tidak bisa buat seperti yang saya buat, Bapak Ibu bisa rebus saja. Rebus saja berikan sekali. Atau kalau seandainya Bapak Ibu mau buat tapi selisih sedikit ya, dengan juga air kelapa, masukkan dalam air kelapa seperti buat kuteja. Tapi terus terang dosisnya berkurang. Dosisnya itu kan sebenarnya 1 mili itu untuk 20 kilo sampai 30 kilo. Jadi 1 mili ini kalau ayam bisa 20 ekor sampai 30 ekor. 1 mili itu cukup 1 ekor kambing. Kalau 1 ekor sapi itu 1 cukup sekitar 5 mili cukup. Jadi kalau buat pakan, seandainya saya buat pakan sapi nih, karena pakan sapi setiap hari butuhnya 40 kilo. Ini untuk 40 kali 7 kali 3. Berarti beratnya untuk sekitar hampir ya 8 ton lah. 8-9 ton. Jadi 1 botol itu 1 ekor sapi sama 7 bulan. Ini rumusnya. Kalau untuk ayam bagaimana Pak? Ini rumusnya. 1 mili adalah 20 kilo sampai 30 kilo. Jadi 1 mili itu untuk 20 ekor. Jadi cukup murah sekali. Booster feed ini saya keluarkan Bapak Ibu begini ceritanya. Gara-gara PMK. Kan banyak orang sakit sapinya kena PMK, betul kan? Nah obat yang saya pakai menggunakan atasi PMK ya booster feed. Untuk mengobati luka di kuku dan di mulut. Dan kemudian yang kedua untuk mengobati virusnya. Jadi kalau untuk manusia ini sebenarnya kalau sudah dicampur dengan cuka teh ini kelasnya obat kanker, Pak. Diinjeksikan bisa ya Pak? Gimana? Diinjeksikan boleh? Jangan Pak, karena ini tidak boleh masuk darah, cuma diminumkan saja. Tujuan utamanya memperbaiki metabolisme. Tapi kalau kasih booster feed ke sapi atau ke kambing, tolong akan disiapkan dulu ya. Soalnya nanti rakus makannya. Nanti pakan tidak disiapkan menderita itu kambing dan sapi. Buat informannya Pak Kabir, senangnya membuat singkatan Pak Kabir. Biro sablon gitu Pak? Biro sablon. Jadi kalau untuk 212 apakah boleh macam-macam? Boleh. Semakin banyak semakin baik. Bapak Ibu mau buat 90 macam kalau ketemu semua juga boleh. Lebih mantap. Terus yang kedua, apakah ini berpengaruh kepada yang mungkin tidak berpengaruh? Itu sangat baik. Sangat baik. Nanti kalau ada yang bertanya dulu, ada tanya lagi tidak kira-kira? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irwan dan Kalteng. Yang saya tanyakan Pak, kalau di Kalteng itu kan ada hamparan pasir, tanah pasir istilahnya. Kalau untuk menanam itu perlu pembenahan tanah pada Baik. Kalau untuk pasir Bapak Ibu, pasir itu sebenarnya masih juga tanah berpasir. Tapi di dalam tanah pasir apakah perlu pembenahan tanah? Lihat kasusnya. Kalau seandainya tanah itu pinggir laut atau pinggir sungai yang dalam pasirnya itu lebih dari 1 meter, kita beri pembenahan tanah gimana? Karena apa? Di dalamnya sudah terlalu banyak bakteri dan semua rata-rata baik. Bakteri pasir itu berongga, kirinya berongga ketika kena air dia langsung habis. Itu berarti tanahnya juga berongga. Di tanah berongga bakteri pasti banyak. Yang perlu pembenahan tanah itu begini konsep. Tanah yang padat, tanah lumpur yang tidak terolah. Lumpur yang tidak terolah itu baunya bagaimana Bapak Ibu? Pernah tahu lumpur?
Lumpur yang ikan saja mati ada nggak? Mati, betul kan? Tanaman hidup di lumpur mati atau tidak? Nah, itu berarti tanahnya sudah sehat. Tanah seperti itulah yang perlu pembenahan. Jadi tanah-tanah kalau pasir hampir tidak perlu. Karena apa? Dia sudah pasti bagus. Tidak ada pasir yang jelek. Pasir bangunan yang katanya jelek, Bapak taruh aja di situ sebentar lagi tumbuh rumput. Tapi kalau ada tanahnya, kalau tidak ada tanahnya sampai setahun pun tetap pasir. Betul atau tidak? Nah, yang membuat tanah itu jadi masalah dan makanannya adalah tanah di dalam pasir. Tetapi kalau di sungai, Pak, saya pastikan bagus. Karena dia ngikuti air turun itu, apalagi Kalimantan, dia itu pasang surut seperti itu. Kan satu-satunya sungai yang pasang surut itu Kalimantan. 10 itu pasang surut. Bisa paham Pak ya? Terus ini ada pertanyaan, limbah ikan mati untuk apa? Limbah ikan mati gunakan sebagai nutrisi. Nutrisi itu apa sih? Jadi begini, di dalam pupuk salah satu pupuk tertinggi adalah nutrisi. Nutrisi itu berarti kita harus memberikan nutrisi. Dulu, di zaman-zaman dulu, di tahun-tahun sebelum tahun Masehi, ikan itu adalah pupuk. Jadi kalau zaman dulu pupuk tanaman itu pupuknya ikan. Seandainya ini nanam apa gitu ya, pohon itu pinggirnya dikasih ikan mati. Orang Jawa pun sama, orang kita pun sama. Kalau kita ada kambing mati atau kencur mati, tanamnya di mana? Kebun, di pinggir pohon kan. Sebagai apa? Sebagai pupuk. Kenapa kok itu bisa jadi pupuk? Konsepnya seperti itu. Ikan busuk, dia akan keluar namanya mikroba. Mikroba ini akan mengurai dan akan meliburkan tanah seperti. Ada ibu-ibu senang kalau nyuci darah ikan, itu kan ikannya terus airnya dipakai nyirami tanaman gitu kan, tanamannya kan bagus kan. Kenapa? Karena darah adalah kehidupan. Darah itu lengkap nutrisinya. Ketika disiramkan itu berpengaruh terhadap tanah. Tapi kalau semut Pak, gimana? Di rumah semut. Ya, ada di rumah semut baru di kota. Tapi tidak apa-apa kita kasih makan semut juga ya. Sedekah. Sedekah. Nah, terus yang kedua nutrisi itu begini. Kalau seandainya Bapak punya ikan mati, 20% ikan mati, 80% adalah air kelapa. Sudah, jadilah nutrisi. Ini kalau seandainya Bapak Ibu pupukkan ke tanam, ini yang pertama. Tanamannya akan bagus sekali. Ikan mengandung apa Bapak Ibu? N dan K tinggi. Jadi tanamannya akan bagus sekali. Kalau nambah nutrisi, dosisnya berapa? Bisa 250 untuk 15 liter boleh. Kalau untuk kocor 1/10 boleh. Terus untuk pembuatan ZPT insek fungi, Bapak Ibu bisa gunakan campur jadi satu. Jadi ZPT insek fungi campur jadi satu boleh, tapi tolong dipisahkan cuma 2. Yang daun tidak boleh bergabung dengan yang buah. Jadi seandainya ZPT untuk daun ya daun aja semuanya, ditambah insek fungi boleh. Tapi yang buah ya ditambah insek fungi boleh. Tapi jangan dicampur yang buah dengan yang daun. Nanti tanamannya bingung. Bingungnya begini, di masa vegetatif bisa keluar bunga. Tidak boleh. Tunggu batang kokoh dulu sampai baru bisa keluar bunga. Nah itu tujuan pupuk yang daun buah ini adalah menghentikan masa vegetatif ke arah degeneratif. Ya. Oke, sambil saya menjawab pertanyaan, sekarang setelah ayam selesai, sekarang saya akan jawab tentang kambing. Bapak itu saya minta tolong, di dalam ternak kambing ada beberapa poin penting di dalam pengobatannya terutama. Penyakit kambing nomor 1 adalah paling membunuh adalah kembung, betul ya? Nah, kembung itu sebenarnya sakit emah yang parah, sehingga gasnya meningkat. Apa penyebabnya sakit kembung? Nah, kita analisa sama-sama. Gas yang mengandung protein tinggi atau protein tinggi yang masih aktif itu adanya di daun mana? Di daun-daun muda.
Cara mengatasinya apa? Cara mengatasinya harus dilanjutkan nomor satu, supaya tidak timbul gas. Nah, kendala Bapak Ibu, kenapa saya mengharapkan kita menggunakan pakan silase, pakan pengawetan? Karena ini poinnya. Kalau hari hujan begini Bapak Ibu, semua kambing yang makannya rumput, sapi yang makannya rumput pasti mencret. Pasti. Kenapa kok bisa mencret? Karena rumput yang dipanen adalah rumput-rumput segar dan banyak mengandung air. Kemarin ketika kemarau kemarin, semua sapi, semua kambing gemuk-gemuk Bapak Ibu. Walaupun tidak ada rumput, rumputnya susah. Apa penyebabnya? Karena yang dimakan adalah rumput-rumput tua, rumput-rumput yang kadar airnya rendah. Jadi ini peternak, kalau mereka mengemukkan Bapak Ibu, di musim kemarau ternak semua bagus, daging berkualitas, gemuk dan sebagainya. Masuk musim penghujan, bukannya tambah gemuk, tambah kurus, padahal makannya tambah banyak. Nah, supaya tidak terjadi begini, nah, kita harus merubahnya. Jadi kalau konsep ini dilakukan Bapak Ibu, peternak tidak ada yang untung. Coba bayangkan ya, kemarau-kemarau nyari rumputnya susah, sudah gemuk, naik bagus. Terus penghujan, petani bahagia. Kenapa petani bahagia? Rumput di mana-mana hijau. Carilah rumput sembarangan, langsung kurus, surut. Setelah itu kita akan menggabungkan lagi pelan-pelan berbulan-bulan ini. Untuk mengatasi ini, petani gunakan comboran. Padahal comboran itu biaya. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan pada waktu kita di musim kemarau? Justru kita harus menyimpulkan. Padahal minta maaf, musim kemarau itu hanya 6 bulan. 6 bulan kita sudah teriak Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Karena itu kita harus menanam. Kalau Bapak Ibu kemarin saya ajarkan nanam jagung, karena jagung ada usianya. Rumput gajah pun sebenarnya boleh dipanen ketika dia sudah keluar bunga. Umurnya di atas 45 hari sampai 60 hari. Kurang dari itu percuma, air aja yang banyak. Tapi kalau jagung ada batasan. Ketika dia berubah dari vegetatif ke generatif, berarti dia dikatakan sudah matang, sudah tua. Oh, berapa hari biasanya Pak? Kalau jagung, Ya. 60 hari ke atas. Kalau rumput gajah 45 sampai 60 hari baru dikatakan tua. Yang paling menjebak itu di kleriside atau di hidrovera. Kita tuh harus hitung 6 dahan. 6 dahan itu berarti umur 6 bulan baru boleh dihantar. Nah, dahan yang kadang kita potong itu, tapi kita kan nggak mungkin potong 1 dahan, betul atau tidak? Kepingin kita langsung gundul kan? Yang atas sudah muda atau sudah tua? Pohon nih. Kan seperti ini, harusnya ini yang kita potong, karena ini keluarnya tiap bulan. Tapi kita nggak mungkin cuma potong 1 dahan, langsung habis, kan seperti itu. Jangan, tidak tolong sana. Nanti akhirnya keluarnya sama-sama kelihatan seger, tapi bukan ini tujuannya. Kita perlu memberikan makanan yang umurnya sudah cukup dari tanah. Karena itu saya lebih senang kita berintegrasi. Tanam singkong boleh, tanam jagung boleh, tanam kacang tanah boleh, karena kita tidak akan panen sebelum menghasilkan. Kalau sudah menghasilkan berarti tanaman itu sudah tumbuh. Paham ya di sini ya? Jadi nomor 1, supaya kambing kita tidak tumbuh, berarti kita harus punya ini kurang. Wah. Terus yang kedua yang paling penting lagi dari kambing, penyakit-penyakitnya. Seandainya Bapak Ibu nanti terserang, seandainya off, ketika hidupnya berengan begitu ya. Kalau Bapak Ibu punya kuteja, yang gunakan itu yang dari kunyit. Kunyitnya saja Pak. Gimana? Kunyitnya saja. Kunyitnya saya bukan, yang kunyit dari kuteja Pak. Yang sudah campur air kelapa, jelas itu bukannya. Kalau seandainya mata yang sakit ya, obat mata terbaik itu santan. Jadi ambil santan, semprotkan sama air kelapa 2-3 kali. Kalau seandainya ada gudik, beri lengkuas.
Kalau mau obat tukul juga boleh. Kalau nggak, Mastitis Pak, mastitis. kalau untuk mastitis karena dia infeksi kasih kunyit putih sama kunyit. Jadi begini. Terus yang kedua kita bisa cegah mastitis itu ketika dia berhenti kita perah, minta tolong untuk berendam air panas di kelas supaya setiap hari keluar kata yang betul mati. Yang ini Pak, ini mastitis ya Kak, ini penting juga. Kadang-kadang kan 2 gunting nih kita ambil. Nah kadang-kadang satu ini bisa jadi mastitis, kadang-kadang sampai mati akhirnya nggak berfungsi. Jadi usahakan ketika kambing kita sudah kita sapi, susu itu kita. Kadang-kadang minta maaf Bapak Ibu, kalau ternaknya 2, sama. Kalau sudah puluhan, ngamatinya lupa. Yang mana yang belum gitu. Lari kok Pak. Iya lari. Sulkin nggak mau. Lari gitu ya. Kalau nggak gitu sulkin jangan antibiotik. Kalau nggak mau antibiotik, Pak mau organik, kunyit putih sama kunyit. Jadi itu obat antibiotik secara. Oke, saya sambil jawab pertanyaan. Masih sambung Pak. Oke, Pak. Itu kan untuk susunya, Iya, untuk masuk ke pabrik itu diukur berat jenisnya. betul. Berapa yang bisa diterima dan bagaimana supaya Supaya berat jenis kita bagus, Pak. Berat jenis itu kan berisi tentang lemak sebenarnya. Jadi kan tentara. Yang membuat susu terbagus kalau boleh Bapak Ibu berikan tanaman apa katu. Tahu dalam katu? Dalam katu. Terus yang kedua untuk meningkatkan lemak, taruh kita berikan di situ adalah yang mengandung karbo. Apa yang mengandung karbo? Singkong, ketela, itu pasti kental dan pasti masuk di atas 12 bisa. Ini Bapak Ibu, kita seringkali dibohongi. Pernah beli bola Bapak Ibu? Nah, Bola itu apa? tidak Gantung. Coba bayang. Orang Eropa kirim sapi, kirim sak pakannya Bapak Ibu. serahkan. Orang Indonesia ini keren. Kalau ditanya orang beli pakan sapi dari mana? Dari Belanda, dari Ukraina. Argentina. Kurang sombong bagaimana kita? Oh di sini banyak pakan loh. Kita ini ngasih makan sapi aja dari Eropa. Ini yang pintar mereka atau yang bodoh kita? Sama sapi yang berubah juga nggak usah dibeli ya. Pakai tadi budaya yang punya. Ya. Jadi saya minta tolong, kalau di Indonesia makanan terbagus apa? Seandainya Bapak Ibu giling java, giling padi dengan sekamnya dari satu, itu makanan terbagus itu sapi perah. Jadi Pak saya ingat, kalau Bapak kepingin bagus, ambil padi sama bedaknya Pak. Tidak, jadi carinya kalau mau gratis Pak, cari yang kosong. Kosong itu nggak kosong 100%. Tahu ya kata kosong itu. Gabuk. Gabuk itu. Gabuk itu kadang-kadang ada isinya sepertiga, setengah begini. Tapi ada isinya. Nah, inilah yang kita jadikan kepada sapi. Jamin keren. Daripada kita beli bola. Bola berapa hari ini? 230.000. 230.000 berarti 50 ya. Kalau kita gunakan padi dengan sekemnya, lebih dari padi buat beras, apa beli gabahnya berapa hari? 7.000 loh. Tapi kita bisa gunakan sedikit karena apa itu proteinnya tinggi dan karbohidratnya. Jadi saya minta tolong besok kalau tanam jagung, namanya giling jagung, kelobot sama tongkolnya, gantikan pengganti pola sudah selesai. Nah, kalau seandainya mau irit tadi ya cari padi yang gabung. Itu gratis itu dijual ya? Gratis Pak. Gratis, nah itu lapakan tenaga ya. Kambing juga bisa. Bisa. Alamat maupun gratis. Jadi jangan takut nanti sekamnya nusuk tidak. Sekamnya apa? Foto apa mulutnya kambing dan pencelannya kambing memang dirancang untuk itu. silikanya Pak? Silikanya habis. Kalau mau giling lebih bagus. Kalau kambing mau giling. Tapi kalau untuk sapi utuh kan dia suka. Tapi kalau untuk ayam nggak bagus Pak ya? Kalau untuk ayam tidak ditakdirkan makan silika. Tapi dia gini ada triknya Pak. Ayam itu tidak bisa mulai serat Pak. Kalau ayam makan rumput, pernah tahu potongan ayam? Ya. Pernah tahu ayam yang makan rumput? Pernah
pernah lihat kotorannya? Pernah lihat panjang rumputnya di dalam kotoran? Tidak tahu kan? Nah, tahu ya. Rumputnya tidak berkurang, cuma jadi layu saja. Layu saja. Rumputnya tetap utuh. Tapi kalau sapi dan kambing rumputnya hancur, betul kan? Kalau kita balik, sapi dan kambing kita kasih makan jagung, keluarnya jagung. Padahal dia punya gigi banyak. Apa yang menyebabkan bakteri dalam metabolismenya beda? Supaya bakteri di dalam ayam sama dengan sapi, gampang. Pindahkan bakteri sapi ke dalam ayam. Bagaimana caranya? Ketika membuat buteja, tambahkan sedikit rumen. Tahu rumen? Bersih telur sapi. Jadi tambah 100 cc per liter itu bakteri rumen ada di dalam minumnya ayam. Nanti akhirnya ketika ayam ini makan rumput juga hancur. Sepele kan? Tapi dapat rumennya itu gimana? Potongan. Atau nanti kalau korban sebentar lagi ya, masih lama. Kumpulin. Minta lah. Yang memesan pindah. Iya, gratis dibuat. Saya.